Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lur pada channel saya lur ya. Channel yang berisi pengalaman pribadi saya belajar menanam cabai lur. Kebetulan kali ini saya belajar menanam cabai kaliber tanpa mulsa dengan populasi 250 pohon ya. Untuk sampai saat ini masih di umur 150 HST lur, dengan jumlah panenan atau petikan ke-12 ya terakhir kemarin. Saya salah hitung kemarin, bukan 11 tapi 12 kali ya lur. 12 kali dengan total hasil panen 148 kilo. Gimana kabarnya lur? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan segala urusan kita ya lur ya. Amin. Di 150 HST ini lur ya, tadi saya keliling-keliling kebun, mendapati ada serangan busuk ranting kembali ya. Kemarin sempat sembuh, sudah lama nggak terjangkit. Di 150 HST ini ada lagi ya, walaupun tidak separah yang dulu ya, tapi mudah-mudahan dengan cepatnya terdeteksi ini, dengan cepatnya penyepraian fungi, mudah-mudahan tidak lebih parah ya. Alhamdulillah ya, di 150 HST ini sudah mulai terlihat ya efek pemberian pupuk terakhir kemarin. Bunga dan bakal buah mulai kelihatan ya, walaupun tidak serame buah pertama kemarin ya. Nah, untuk penyebaran kali ini lor ya, di 150 HST ini saya pakai D10 ya. Saya kembali lagi beli ya D10. Sebenarnya antrakolnya masih, cuman karena untuk rollingan saja ya. Saya mix dengan Amistar Top, kemudian ada Summit, dan tentunya Kurakron ya. Untuk dosis D10 2 sendok ya. Amistar Topnya 1 tutup, Summitnya 1 tutup, dan Kurakronnya 1 tutup juga ya. Masih menggunakan sesuai dosis ya. Kemudian selang 1 hari atau di 52 ST ini lor, saya spray nutrisi ya, MKP dan Vitaron ya. Nah ini lor ya, kemarin Vitaron saya habis, kemudian kita beli di toko terdekat itu kok agak beda ya lor ya. Pembelian yang pertama itu ada hologramnya, kemudian yang saya beli kedua ini tidak ada hologram ya. Ini saya beli yang 500 ml dengan harga 85.000 ya. Apakah di sini ada teman-teman yang pernah atau mempunyai pengalaman yang sama ya, atau mengetahui apa perbedaan yang berhologram dengan yang tidak berhologram ya? Apakah yang tidak ada hologramnya ini produk palsu ataupun produk lama? Saya juga kurang tahu ya. Untuk teman-teman yang pernah memakai Vitaron kemudian tahu, mohon di komen ya, kenapa ada yang berhologram dan tidak ya. Kemudian di 155 lor, alhamdulillah ya, walaupun nggak banyak saya masih bisa panen ya. Mungkin sekitar 3 kiloan ya, nanti kita timbang ya. Kemarin petikan terakhir kemarin yang ke-11 itu dapat 8, 12 petikan 12 dapat 5, kemudian ini yang 13 ini makin turun lagi ya, dapat sekitar 3 kilo ya mungkin ya, karena masih banyak yang kemarin dibanding yang ini ya. Ini tentunya karena sempat mutus ya buahnya, tidak bisa langsung berlanjut karena keterlambatan saya memberikan pupuk kemarin. Dari umur 53 HST saya berikan pupuk kembali di 108 HST ya. Hampir 2 bulan saya tidak berikan pupuk, jadi sempat macet. Tapi
Tapi alhamdulillah ini sudah mulai, buah kedua ini mulai menunjukkan tanda-tanda bermunculan bunga dan bakal buah ya. Karena banyak daun kuning dan rontok lur, ini saya rencana mau saya kocor pakai Manohara ya. Karena saya penasaran, karena di kemasan itu dosisnya 10 gram per liter air ya. Jadi 1 sendok itu 16 gram ya. Jadi untuk tangki 16 liter saya kan mengocor pakai tangki Solo itu yang biasa saya spray, yang biasa saya gunakan untuk nyepray, saya juga gunakan untuk mengocor ya. Jadi untuk ukuran tangki 16 liter saya menggunakan 10 sendok ya. Saya mencoba menggunakan dosis sesuai anjuran di kemasan ya. Mudah-mudahan daun kuning yang rontok ini bisa cepat pulih ya, agar tidak membuat bunga juga rontok ya. Nah ini lur ya, masih ada serangan busuk ranting juga, belum sembuh, belum bersih total, walaupun enggak separah yang kemarin ya. Kok kemarin tuh di cabang besarnya ya, ini cuman di pucuk-pucuk atau di cabang-cabang kecil ya. Jadi saya spray kembali lur ya di 57 ST. Saya rolling menggunakan Nativo dan Antrakol ya. Kalau kemarin kita pakai Amistatop dan Diten, sekarang kita coba Antrakol dan Nativo ya. Gerak-geraknya masih tetap ya, masih masuk. Karena untuk ya lur, kemarin ada yang bertanya apakah kalau pohon cabai ternaung itu bagus atau tidak ya lur ya. Bagus saja sebenarnya lur, cuman ada sedikit perbedaan ya untuk pertumbuhannya ya. Pertumbuhannya tidak bisa mekar ya, tidak cabang pohon satu dengan cabang yang lainnya tuh tidak bisa bertemu ya. Istilahnya tuh langsing ya, kurus langsing ya, tinggi ya. Tunas airnya pun tidak banyak ya. Ini contoh yang tidak ternaungi ya, bisa kena matahari sampai jam 3 sampai jam 4. Sedangkan yang sana ada pohon pisang itu cuman sampai jam 1 ataupun jam 2 ya. Bahkan yang dekat pohon pisang itu mungkin jam 1 pun sudah nggak dapat matahari lagi ya. Mungkin agak ke sana mungkin masih dapat pencahayaan yang cukup ya. Nah ini untuk pohonnya perbedaannya lur ya. Yang tidak ternaungi itu tunas airnya alhamdulillah ya lumayan banyak ya, bisa 3, 4 bahkan 5. Dan untuk percabangannya lur bisa saling bertemu dan rapat ya. Tentu semakin banyak cabang biasanya semakin banyak buah juga ya. Nah seperti ini lur. Nah bisa rapat. Ini buah kedua ya lur ya, alhamdulillah. Nah ini untuk percabangannya lur ya, tunas airnya. Dan untuk di sini juga lur ya, ini tidak ternaungi juga. Ini lur tunas airnya. Dan kita coba lihat yang ternaungi oleh pohon pisang ya, atau matahari tidak bisa menyinari dengan sempurna ya. Mulai batas ini sampai ke sini ya lur. Nah ini lur, kurus tinggi ya lur ya. Nah ini saya tanam 2 batang lur ya, kemarin double bibitnya. Nah lur, tanpa tunas air ya lur, satu ya lur ya. Nah mulai dari situ mungkin sudah mulai ada tunas air, karena intensitas cahaya tentunya semakin ke situ, semakin arah ke sana semakin banyak lur ya. Nah ini lur, hanya satu ya lur ya, tanpa tunas air. Dan untuk percabangannya pun bisa dilihat ya lur ya, tidak bisa bertemu antara cabang yang satu dengan cabang pohon yang satu dengan pohon yang sebelahnya ya.
Seperti ini lor. Tentu dengan sedikitnya cabang, tentu juga buahnya semakin sedikit ya. Tapi kalau kita semakin ke sana arah timur, tentu pertumbuhannya semakin bagus ya, karena mendapat cahaya semakin banyak juga ya. Coba kita lihat ke sana ya lor ya. Nah lor, semakin ke timur semakin bagus ya pertumbuhannya, dan tunas airnya pun sebelah sini alhamdulillah ya lor. Berbeda dengan yang pohon cabai yang terlalu dekat dengan pohon pisang ya, yang terlalu ternaungi dan kurang sinar matahari.